Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Ya, pada video hari ini kita akan sedikit sharing ya, bagaimana cara menghubungkan modul RFID ini ke ESP32. Ya. Jadi berbeda ketika kita menghubungkan modul RFID ke Arduino ya dengan kita menghubungkan ke ESP32. Ya, karena ada beberapa trouble ya yang saya jumpai. Nah, jadi ya modul RFID ini ya itu fungsinya berbagai ya. Fungsi yang bisa kita aplikasikan menggunakan modul ini. Salah satunya untuk sistem keamanan ya, sistem absensi ya, kemudian bisa juga untuk sistem pembayaran ya. Jadi menggunakan untuk keperluan sistem pembayaran yang berbasis seperti e-money gitu. Nah, jadi ya kita sedikit ya demokan ya, yaitu kita bisa ya menyekin kartu ya elektronik ke modul RFID reader ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita scan ya, kita taruhkan di sini ya, maka otomatis ID-nya terdeteksi. Nah, jadi ada berbagai kartu ya elektronik yang setiap kartu ini mempunyai ID yang berbeda ya. Jadi selain kartu RFID, apakah yang kartu lain bisa? Kalau dia berbasis RFID ataupun radio frequency identification ya, tentunya dia bisa di scan ya. Contohnya KTP kita ya. Jadi kalau KTP elektronik yaitu juga bisa ya di scan menggunakan modul RFID ini ya. Jadi contohnya detek enggak ya? Iya, detek ya, KTP detek ya. Nah, kalau ID ya detek juga ya. Nah, jadi ya itu yang udah pernah, yang belum pernah di scan kita coba ya. Nah, jadi ya beberapa percobaan yang saya lakukan untuk menghubungkan RFID ini ya, modul RFID ini ke ESP32 itu trouble ya, ataupun tidak terdeteksi ya. Ya, trouble-nya adalah tidak bisa membaca ya ID pada kartu ini ya, pada kartu elektroniknya ya. Jadi kalau misalnya kita tag gitu ya, dia tidak ada respon sama sekali gitu ya. Kita cocokkan ya library-nya ya, kita update library-nya itu kondisinya sama ya. Mungkin teman-teman ada ketika ingin membuat sebuah project mungkin ada kendala juga ya mengenai cara bagaimana menghubungkan modul RFID ini ke ESP32 nya. Nah, jadi ya langkah yang pertama adalah itu teman-teman silakan cari ya skematik lengkap ya pada board ESP32 ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Setelah kalian menjumpai ya yang lengkap ya, menjumpai di sini ada pin SDL ya, SCK, mana dia SCK ini SCK, kemudian sesuai dengan ini ya, MISO ya, kan ada nih SDA SCK. Bentar. Ya, MOSI dan MISO ya, kemudian reset dan tegangannya ya, tentunya 3
volt dan ground ya. Setelah kalian menjumpai yang ini ya, jadi kalian cocokkan ya setiap pin yang ada di sini dengan pin yang ada di ESP32 ini di board bawaannya ya. Tentunya berbeda ya, dengan ESP itu ada yang versi terbaru, ada juga yang versi yang lamanya ESP32 ini, itu berbeda ya pinnya ya. Jadi tengok ya apakah model yang kita beli adalah yang terbaru atau tidak. Contohnya seperti ini yang udah tentunya ada port Type C nya ya, dan menyesuaikan gambarnya apakah setiap pin ini yang tersusun deretan ini sesuai tidak dengan yang ada di sini. Barulah kita cocokkan buat skematiknya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kesalahan saya semalam adalah ya itu tidak ya mendefinisikan ya variabel ke dalam codingnya ya. Karena biasanya kan kita kok lihat ya referensi ataupun kita copy kemudian kita modifikasi coding yang ada di internet, yaitu tidak ada yang mendefinisikan pin variable ya untuk port ya, menghubungkan port ya dari ESP32 ke mode RFID ini ya. Nah, jadi kita bikin variabel untuk mendefinisikan port pin ya, pin ESP32 ke RFID-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah sesuaikan ya, berdasarkan daripada gambar di sini ya, tetapi tidak kita definisikan ke dalam coding ya, maksudnya tidak kita bikin variabel pinnya ya, kita tambahkan. Biasanya kan yang ada cuma dua ini, yang ini tidak kita tambahkan ya. Kalau kita tidak tambahkan maka sama RFID-nya tidak akan bisa terbaca juga, dan kita mengira kalau kita salah solder gitu kan. Nah, kita salah solder, soldernya terlalu panas sehingga merusak ya komponen SMD yang ada di modul RFID ini. Padahal tidak gitu. Padahal salahnya adalah pada configuration antara software dan hardware ataupun perangkat kerasnya gitu ya. Nah, jadi setelah kita mendapati ID-nya ini sudah terkonek ya, habis itu kita cek di serial monitor gitu kan. Kita cek di serial monitor ya, kemudian kita scan ya. Kita scan. Nah, jadi ID yang kita scan ya, inilah nantinya kita pakai ya untuk ID master ya dari sistem yang akan kita buat, entah itu sistem keamanan gitu kan, entah itu sistem parking, entah itu sistem absensi biasanya kalau untuk instansi atau sekolah lah biasanya kan, karena support terhadap kartu ya, siswa ya, atau kartu yang elektronik ya, kartu KTP anak support gitu, KTP kita juga support gitu ya, nggak usah kabel ya. Jadi seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau menjumpai permasalahan yang sama ya, kalau melihat video ini ya silahkan dicoba ya apa yang saya berikan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, baiklah, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tentunya kita akan sedikit tambahkan nanti project untuk yang berbasis Internet of Things menggunakan modul RFID ini ya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.